بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradha syiyam ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, keterkaitannya dengan puasa itu ada Quran dan doa. Kalau kita melihat di ayat 183 itu Allah menjelaskan terkait kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita menjadi orang yang bertakwa karena orang bertakwa adalah orang yang paripurna, dan orang yang bertakwa itu adalah akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang bertakwa itu adalah janjinya di dunia maupun di akhirat itu sungguh sangat menyenangkan. Kalau di dunia jelas ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang hadapi, dan juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Bahkan segala urusan orang-orang bertakwa itu mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan itu mudah. Itu di dunia, janji Allah di dunia. Nah, kalau janji Allah di akhirat itu Allah sudah memberikan kabar gembira, sambutan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat di dalam surat Az-Zumar itu Allah berfirman wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sambutannya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu nanti diajak berbondong-bondong zumaro. Jadi tidak sendiri, zumaro berbondong-bondong. Begitu sampai di pintu surga, kemudian wa futihat abwabuha. Pintu surga itu dibuka. Siapa yang buka? Itu wa qala lahum khazanatuha. Juru kunci surga kemudian menyambutnya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu, selamat kamu, beruntung kamu, masuklah ke dalam surga. Khalidin, dalam keadaan kekal. Inilah makanya di saat kita puasa begini kita itu minta surganya Allah. Kita sering berdoa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon surgamu ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Itu orang yang bertakwa. Tujuannya puasa kan itu la'allakum tattaqun. Nah, Bapak yang bahagia, kemudian kaitannya dengan orang bertakwa itu Quran dan doa. Makanya ayat selanjutnya itu ya, di situ disebutkan tadi syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau sudah Quran itu diturunkan, di ayat lain disebutkan Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Makanya sering dalam ceramah saya, Quran itu kalau kita kaitkan dengan malaikat, kita kaitkan dengan nabi, kita kaitkan dengan penghafal Quran, kita kaitkan dengan imam, maka di situ muncul keberkahan yang luar biasa. Dan seharusnya kita ini juga harus dekat dengan Quran. Coba kita lihat. Malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu kan malaikat Jibril.
Nah, malaikat Jibril itu malaikat yang disebutkan oleh Allah sendirian setelah disebutkan malaikat-malaikat yang lain. Itu menunjukkan kemuliaan ya. Inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di situ ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi disebutkan malaikat-malaikat ya, dari malaikat-malaikat itu pada turun ke langit dunia, bahkan ke dunia. Warruhu fiha, dan disebut di situ sendiri yaitu malaikat Jibril. Karena apa? Karena ada keterkaitannya dengan Al-Qur'an, keterkaitannya dengan wahyu. Yang kedua, yang dituruni Quran itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Sering kita nyebut di dalam ceramah, di saat pidato, di saat sambutan ada di situ istilah asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi Nabi Muhammad adalah asyrafil anbiya, paling mulia di antara para nabi, wal mursalin, dan paling mulia di antara para rasul. Karena apa? Keterkaitannya dengan Quran. Kemudian tempat diturunkannya Quran itu termasuk tempat yang paling mulia. Tempat yang selama ini terus kita cita-citakan bisa kita berziarah ke sana. Apa itu? Yaitu Makkah dan Madinah. Dua tempat itu kan tempat turunnya Al-Quran. Makanya kalau kita buka Quran itu kan kalau nggak madaniyatun ya makiyah. Kita rindu ke sana. Yang sudah aja pengen lagi ke sana. Apalagi yang belum. Bahkan Nabi sendiri menyatakan kok ya keutamaan di sana itu. Sholatu fi masjidi hada, kata Nabi. Sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, afdalu min alfin mimma siwa ilal masjidil haram. Jadi sholat di masjidku ini itu lebih utama 1000 kali bila dibandingkan dengan masjid yang lain ilal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatu fil masjidil haram, sholat di sana itu Mekah Masjidil Haram itu afdalu min mi'ati alfin. Lebih daripada 100.000 bila dibandingkan dengan masjid-masjid. Kenapa? Di situ tempat turunnya Al-Quran. Penghafal Quran di zaman Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Nabi. Di saat perang Uhud, banyak orang yang sahabat-sahabat yang gugur, Rasulullah bertanya, siapa yang paling hafal Quran? Dan Rasulullah ditunjukkan. Ini ya, kalau gitu didulukan. Ini kan kemuliaan yang luar biasa. Kemudian siapa yang punya anak hafal Quran, itu nanti bisa memberikan mahkota di surganya Allah Subhanahu. Ini adalah keterkaitannya dengan Quran. Dan malam diturunnya Quran adalah malam yang paling mulia. Itu malam Lailatul Qadar. Jadi baik malaikat atau nabi atau manusia atau tempat atau malam waktu turunnya Quran, itu termasuk malam-malam yang mulia. Itu makanya Quran dengan puasa itu sangat erat. Terutama di bulan Ramadan begini ini, kita harus lebih banyak membaca Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW lebih banyak membaca Quran bila dibandingkan dengan yang lain-lain. Karena keutamaan di bulan Ramadan adalah bulan yang memang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah bahas terkait dengan masalah Quran, maka di situ keterkaitannya orang berpuasa adalah di situ doa. Setelah syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran, Allah kemudian berfirman di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Rasulullah juga bersabda, salah satu da'awat la turad. Ada 3 doa yang doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka, itu doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di saat-saat puasa apalagi panas terik itu kita jangan ngeluh. Karena semakin panasnya terik matahari itu kemungkinan juga semakin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah wal musafiru hatta yarji. Orang yang bepergian sampai dia balik. Jadi kita musafir ini kalau kita berdoa untuk keluarga yang di rumah, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang musafir itu adalah doa yang ikhlas.
Mendoakan orang yang tidak tahu siapa yang kita doakan, orang itu nggak tahu kalau kita doakan, itu termasuk doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang musafir itu kan banyak keutamaan-keutamaannya, keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Pertama, boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi barang siapa yang sakit atau bepergian maka boleh tidak puasa tapi fa iddatum min ayyamin ukhra, yaitu ganti dengan hari yang lain. Masalahnya ada ganti tadi itu ya. Jadi kalau kita masih kuat maka kita puasa khairul lakum wa antasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa lebih baik. Dan yang ketiga, orang yang tidak ditolak doanya itu adalah wada'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang teraniaya. Teraniaya di sini kadang teraniaya fisik, teraniaya di sini ada teraniaya mental, teraniaya prosedurnya, macam-macam. Kita melihat Ibu Bapak, asbabun nuzulnya ayat tadi itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada orang Badui kampung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang kampung kan lugu orang itu. Tanya kepadanya Muhammad, aqaribun rabbuna am ba'id? Tuhan kita itu jauh atau dekat? Kalau jauh faunadi. Kalau jauh aku tak teriak-teriak manggil Tuhan. Tapi kalau qarib dekat faunaji, aku akan bermunajat, enggak teriak-teriak. Dan Rasulullah diam, turunlah ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad kata Allah, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabahi doa hamba-hambaku kalau hambaku itu mau berdoa kepadaku. Jadi kita itu disuruh berdoa. Ayat di Quran itu banyak yang perintah menyuruh kita itu berdoa. Ada lagi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarru' dengan rendah hati wa khufyah, dan merasa takut. Ada penuh dengan harap. Doa itu sering-sering kita panjatkan, itu Allah malah senang. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, itu tidak ada batasannya. Bahkan innalladzina istakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong enggak mau berdoa, itu nanti jahannama dakhirin. Dia adalah neraka jahim tempatnya. Syarat kita diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyastajibuli, hambaku itu mau menuruti apa yang saya perintahkan, mau meninggalkan apa saya yang larang, dan syaratnya adalah wal yu'minu bi, dan harus beriman kepadaku. Bapak Ibu yang bahagia, kita itu sering mungkin ya ada yang bilang, aku ini berdoa kok enggak diijabahi. Katanya sering penceramah itu menyampaikan, doalah kamu akan dijabahi oleh Allah. Maka pada kesempatan ini sering sudah saya jelaskan. Terijabahinya doa itu ada 3 kemungkinan. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada yang memang secara cash. Jadi begitu doa, ya Allah aku berdoa, engkau beri kelulusan ya Allah. Begitu ikut tes CPNS, diijabahi. Lulus, itu cash. Tapi ada doa itu yang didelay. Tapi Allah tetap ngijabahi. Banyak orang itu. Anak kelima itu baru perempuan. Ada yang laki-laki, keenam baru perempuan. Itu delay. Bahkan di delaynya doa itu terkadang Allah ngijabahi itu di saat orang itu sudah meninggal dunia. Dulu orang tua kita berdoa agar anaknya itu berhasil. Selama dia orang tua itu masih hidup, belum diijabahi. Tapi begitu orang tua itu meninggal dunia, anaknya langsung melejat, langsung berhasil. Makanya keberhasilan kita di dunia ini, kalau kita merasa berhasil, itu adalah tidak lepas daripada doa orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya kita terus mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, terutama dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Kenapa kita itu kok berdoa? Pertama, karena itu perintah Allah. Kalau dalam kaidah usul kan al-aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Dan perintah doa semuanya itu pakai fi'il amr. Ud'u rabbakum, ud'uni astajib lakum, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Bahkan dalam hadis Nabi, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. Pakai fi'il amr. Yang kedua, kenapa kita itu kok berdoa? Karena doa itu ibadah. Jadi apa yang kita panjatkan itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai pahala. Pakai bahasa Arab kah? Pakai bahasa Indonesia kah? Pakai bahasa Kasongan kah? Silahkan. Tapi yang bagus itu memang doa maksur ya. Doa maksur itu doa yang diambil dari Quran atau doa yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Misalkan di Quran itu doa yang umum kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Atau dalam hadis Nabi misalkan Rasulullah mengajarkan kita setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu kata Nabi di saat menepuk pondaknya Mu'adz bin Jabal, latan satu a'aka inda kulli duburus shalah, jangan kamu lupakan doa di setelah setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah aku kiranya Engkau jadikan sebagai hamba yang terus ingat kepadamu. Wa syukrika, dan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan sebagai hamba yang terus meningkatkan amal ibadah kita kepadamu ya Allah. Yang selanjutnya, kenapa kita berdoa? Karena kita ini punya yang maha agung yang perlu kita mintai. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun orang itu dalam kondisi apapun, kalau sudah kepepet, mesti yang disebut adalah yang maha agung. Kalau kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan terkait dengan orang yang bertakwa, di situ jangan lepas dengan Quran dan jangan lepas dengan doa. Karena doa dan Quran itu adalah erat kaitannya dengan puasa, dan puasa menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.